Halo Al, selamat datang di channel Marki Jawal. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah menarik dari sebuah topping minuman yang pasti hampir semua dari kita suka, Wal. Nah, topping ini biasanya kita temui di minuman teh susu yang dijual baik di mall maupun di street food. Sekarang udah banyak yang bisa kita temui, Wal. Nah, penasaran topping apa yang akan kita bahas? Nah, topping minuman ini adalah boba. Nah, apa kalian salah satunya yang suka mengkonsumsi boba ini, membeli minuman yang toppingnya adalah boba? Nah, kira-kira boba ini awalnya berasal dari mana? Dan bagaimana minuman boba ini yang disebut bubble tea awalnya bisa muncul dan bisa mendunia seperti sekarang? Dan kira-kira siapa penemunya dan bagaimana awal cerita sampai bisa minuman boba ini muncul dan bisa mendunia seperti sekarang. Nah, oke, langsung aja kita bahas bagaimana awal mula minuman boba atau bubble tea ini bisa muncul dan sampai mendunia. Oke, langsung aja, mari kita mulai. Boba yang biasa dijadikan topping di dalam minuman teh susu pada umumnya itu terbuat dari tepung tapioka yang dimasak. Kemudian rasa manisnya itu, Wal, berasal dari gula atau madu. Nah, seperti bisa kita lihat, ini adalah salah satu contoh minuman yang memiliki topping boba, Wal. Nah, bisa kalian lihat yang hitam-hitam bulat ini. Nah, ini topping yang bisa disebut, yang biasanya kita sebut boba. Nah, boba ini sendiri merupakan makanan tradisional yang memang sudah ada di Taiwan sejak dulu, Wal. Nah, sejak kurang lebih tahun 1980-an, boba ini memang sudah ada. Nah, tetapi boba ini hanya sebagai makanan yang terpisah, tidak dicampur seperti sekarang ini. Nah, awal mulanya bubble tea ini muncul sekitar 1987, di mana ada sebuah kedai teh yang bernama Chen Shui Tang di Taiwan, di mana kedai ini sebenarnya awalnya hanya menjual teh oolong yang berkualitas. Nah, teh oolong ini seperti teh China gitu ya, yang biasanya agak pahit-pahit, di mana budaya minum teh ini memang sudah umum di Taiwan ini. Kemudian suatu hari di tahun 1987 ini, pemilik kedai teh Chen Shui Tang ini, yaitu Liu Hanqian, ingin melakukan sebuah inovasi, Wal, di mana dia ingin mengubah cara orang dalam mengkonsumsi teh ini, teh atau teh susu ini ya. Nah, kemudian Liu Hanqian, pemilik kedai teh Chen Shui Tang ini, mencoba menaruh teh susu milik kedainya ini ke dalam cocktail shaker atau gelas pengocok gitu, Wal. Nah, dia memasukkan teh susu yang milik kedainya ini, yang dijual di kedainya, kemudian dia campur dengan es. Nah, pada waktu itu dia mencobanya masih belum ada boba, Wal. Nah, kemudian dia masukkan, lalu dia kocok. Karena pada zaman itu boba itu hanya disajikan sebagai makanan penutup, Wal. Dan cara orang-orang meminum teh maupun teh susu pada waktu itu umumnya mereka minum dalam kondisi panas. Nah, sehingga ketika mereka melihat Liu ini melakukan sebuah inovasi dan menyajikan minuman dingin, mereka merasa itu cukup aneh. Nah, dan tidak wajar. Nah, mereka merasa seharusnya teh itu biasa dikonsumsikan dalam kondisi panas, tapi ini malah dingin. Nah, pada saat itu dianggap agak aneh, Wal. Tetapi anak perempuan dari Liu Hanqian ini, yaitu Angela Liu Yanling, malah mengatakan ini adalah sebuah revolusi dalam sejarah teh China karena disajikan dalam keadaan dingin, Wal. Dan walaupun banyak orang-orang yang di sana berpikir bahwa hal itu cukup aneh, tetapi anak-anak muda yang mencobanya malah menyukainya.
Nah, berarti ini adalah sebuah pertanda bahwa minuman hasil racikannya ini cukup bisa menarik perhatian pelanggan karena rasanya cukup enak juga, Wal. Karena rasanya kan tetap sama, cuma yang membedakan adalah kondisi minumannya, yaitu dingin. Walaupun ada orang-orang yang menganggap bahwa hal yang dia lakukan itu cukup tidak wajar, aneh, tetapi Liu Hanchen terus melanjutkan keinginannya untuk berinovasi dalam mengubah cara orang mengkonsumsi teh susu ini, Wal. Kemudian Liu menggelar sebuah kompetisi di antara staf-staf di kedai tehnya ini, di mana dia melakukan sebuah kompetisi untuk stafnya untuk menciptakan minuman sekreatif mungkin, sehingga seluruh stafnya ini diperbolehkan untuk meracik atau membuat menu yang sekreatif mungkin. Dan kebetulan salah satu staf di kedai teh Chen Shui Tang ini, yaitu Lin Sui Hui, sangat suka dengan boba. Nah, boba ini di Taiwan disebut Fen Yuan. Lin Sui Hui ini mencoba menaruh boba tersebut ke dalam teh susu tradisional milik kedai teh Chen Shui Tang ini. Nah, kemudian ketika dia coba-coba, dia rasa udah pas, kemudian dia diam-diam menawarkan langsung ke beberapa pelanggan yang biasa mengunjungi kedai itu. Nah, dan dia mencoba menawarkan ke pelanggan-pelanggan itu selama kurang lebih 1 minggu, dan ternyata reaksinya cukup baik, Wal, dan banyak yang suka. Nah, setelah mendapatkan hasil yang positif dan respon dari pelanggan ini, barulah Lin Sui Hui memberitahu hasil racikannya dan respon dari orang yang mencobanya kepada pemilik kedai teh Chen Shui Tang ini, yaitu Liu Hanchen. Nah, bersama dengan anaknya Liu Hanchen, yaitu Angela Liu Yanling, mereka akhirnya memutuskan untuk mengubah nama dari Fen Yuan ini atau boba tadi yang awalnya Fen Yuan. Mereka mencoba mencari nama penggantinya, dan akhirnya mereka menemukan sebuah nama, yaitu Black Pearl atau mutiara hitam artinya, yang merujuk pada bentuk dan warna dari boba itu sendiri. Dan akhirnya sejak saat itu mereka yakin bahwa minuman teh susu yang mereka campur dengan boba ini dan di dalam keadaan dingin, mereka mulai menjual minuman bubble tea dengan boba ini di kedai mereka. Nah, dan minuman ini pun sejak saat itu 1987 semakin dikenal dan semakin banyak yang suka dan menikmati minuman ini. Nah, dan sampai sekarang pun minuman ini terus bermunculan varian-varian dan merek-merek yang menjual minuman dengan boba ini. Nah, minuman ini semakin terkenal dan diminati banyak orang sampai keluar Taiwan, di mana karena banyaknya warga Taiwan yang juga pindah ke luar negeri dan memperkenalkan minuman bubble tea yang memiliki topping boba ini, sehingga semakin meluas, dan sampai di tahun 2020 ini banyak merek-merek terkenal yang muncul dengan menu andalannya, yaitu minuman bubble tea yang memiliki topping boba ini. Nah, sebut saja seperti Koi, Tiger Sugar, Cha Time, dan masih banyak lagi, Wal. Nah, itu cerita awal mula minuman bubble tea yang dilengkapi dengan topping boba ini bisa muncul dan tercipta dari pemilik kedai teh Chen Shui Tang ini, yang kemudian menggelar kompetisi sehingga
minuman yang awalnya teh susu yang diubah menjadi dingin, tetapi semakin menarik lagi minuman ini setelah dicampur dengan topping boba. Nah, jadi awalnya bubble tea yang dengan topping boba ini ternyata muncul dari sebuah kompetisi staff di sebuah kedai teh di Taiwan ini, yaitu Chen Shui Tang. Nah, jadi begitu ya Wal, kurang lebih cerita dibalik terciptanya minuman bubble tea dengan topping boba ini. Nah, setelah kalian tahu cerita munculnya atau terciptanya minuman bubble tea dengan topping boba ini, nah, kalian perlu tahu juga Wal, beberapa fakta-fakta menarik tentang boba dan minuman bubble tea ini. Nah, yang pertama yaitu boba yang baik itu kuncinya ada pada tekstur Wal. Nah, dimana mengolah boba ini tidak boleh terlalu keras karena akan susah digigit. Nah, kemudian kalau terlalu kenyal atau squishy, dia akan menempel satu sama lain Wal, dengan satu boba dengan boba yang lainnya. Nah, jadi itu kuncinya, tekstur boba ada di tekstur ya soal boba ini Wal. Kemudian fakta menarik yang kedua itu ternyata kata boba itu berasal dari bahasa China tadi, yang artinya itu merujuk pada dada atau payudara Wal. Nah, hal ini merujuk pada bentuk boba yang bulat seperti itu. Nah, jadi kata boba ini awalnya berasal dari bahasa slang atau bahasa plesetan di China itu. Kemudian fakta menarik lainnya yang ketiga yaitu sedotan pada minuman boba ini, kalau kalian perhatikan ya Wal, seperti ini. Sedotan boba ini bentukannya agak lebih besar Wal, agak lebih besar nih kalau kalian lihat daripada sedotan pada umumnya. Nah, kira-kira apa kalian perhatikan Wal, sedotan ini yang ada minuman boba pasti kebanyakan lebih besar lubangnya daripada minuman-minuman yang biasa pada umumnya. Nah, oke. Lanjut, yang keempat, minuman bubble tea yang dilengkapi dengan boba ini awalnya hanya muncul di Taiwan. Kemudian mereka mulai tersebar tadi karena adanya orang-orang Taiwan yang keluar negeri Wal. Salah satunya yaitu ke Amerika Serikat sekitar tahun 90-an Wal. Nah, jadi sekitar tahun 90-an itu orang Taiwan juga banyak yang pindah ke Amerika Serikat. Nah, dan minuman ini, bubble tea yang dilengkapi dengan boba ini mulai hype atau mulai hits juga di sana Wal. Ditambah lagi dengan adanya muncul kafe-kafe seperti Starbucks. Nah, jadi budaya nongkrongnya sudah mulai muncul. Jadi minuman bubble tea ini juga semakin dikenal luas dan menjamur di Amerika Serikat itu Wal. Kemudian fakta lainnya yang kelima, di tahun 2020 ini ternyata boba yang biasa kita konsumsi di minuman bubble tea atau teh susu, ternyata sekarang ini banyak yang melakukan inovasi juga Wal. Jadi boba ini tidak hanya dikonsumsi di minuman saja, tetapi ada juga dicampur bisa dengan pizza, bisa dengan sushi, kemudian dengan roti juga ada, dan masih banyak lagi Wal. Nah, jadi sekarang inovasinya sudah semakin beragam ya Wal, dimana awalnya boba ini hanya dicampur dengan teh susu, sekarang udah sampai makanan-makanan juga dikasih boba Wal. Nah, nanti mungkin kedepannya kita nggak tahu ya inovasi apa lagi yang bakal muncul dengan topping boba ini. Nah, lanjut, kemudian fakta menarik yang keenam yaitu bubble tea ini memiliki tingkat kalori yang cukup tinggi Wal. Ditambah lagi dengan boba yang manis ini, kurang lebih dia ada sekitar 200-300 kalori Wal. Nah, dimana walaupun minuman ini boba ini cukup enak, tetapi kalorinya cukup tinggi. Sayangnya boba ini rendah vitamin, mineral, dan serat. Nah, dimana kita membutuhkan olahraga untuk membakar kalori ini
kurang lebih kita harus jalan kaki 45 menit Wal untuk membakar kalori dari minuman bubble tea dan boba ini. Nah, yang ketujuh, tips untuk kalian yang ingin memesan minuman boba tapi ingin minuman ini ya nggak berdosa banget lah kita minum. Bukan berdosa dalam hal negatif ya, tapi maksudnya ingin mengurangi manis dari minuman ini yang dilengkapi dengan boba. Nah, kalian bisa meminta kadar gula yang rendah atau topping yang lebih sehat, atau juga boba yang sedikit saja Wal. Nah, karena biasanya kan mereka takarannya tuh mungkin 1 sendok atau ya biasa 1 sendok mungkin. Nah, jadi kalian bisa mengurangi dengan cara-cara seperti itu ya. Karena kalau kita mengkonsumsi minuman bubble tea yang dilengkapi dengan boba ini terlalu berlebihan, terlalu sering, itu bisa menyebabkan kita obesitas atau kegemukan Wal. Nah, dan juga bisa mengarah ke penyakit gula dan juga bisa merambat atau menyebar ke penyakit-penyakit lainnya Wal. Nah, jadi boleh kita konsumsi minuman boba ini, bubble tea yang dilengkapi dengan boba, tetapi jangan berlebihan ya Wal. Nah, oke. Nah, jadi itu cerita menarik yang ada di balik minuman bubble tea dengan topping boba ini, dan beberapa fakta-fakta menarik yang mungkin kalian sudah tahu atau baru tahu dari video ini Wal. Oke. Nah, sekian video kali ini. Jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah juga topik-topik menarik apa lagi yang ingin kalian bahas, supaya channel ini semakin variatif lagi dalam memberikan informasi kepada kalian Wal. Dan share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya banyak yang bisa mendapatkan informasi dan manfaat dari video di channel ini. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe di bawah, supaya kalian gak ketinggalan informasi dari video-video di channel Markija Wal ini setiap minggunya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you Wal. Nah, jadi seperti ini awal minuman boba ini. Biasanya kita konsumsi langsung. Yuk, mari kita coba. Biasanya kita aduk-aduk gitu ya Wal. Jadi selain minuman, kita juga bisa mengkonsumsi boba ini. Ada kenyal-kenyalnya begitu Wal.